Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam video motivasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita menyikapi berbagai berita duka yang ada saat ini. Saudara sekalian, akhir-akhir ini hampir setiap hari kita mendapat berita duka. Ada keluarga kita yang meninggal, ada teman kita, ada kerabat kita yang mengalami sakit, dan tidak jarang kita mendapatkan kabar beberapa orang meninggal dalam keadaan mendadak, dalam keadaan sehat, tiba-tiba meninggal dan tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Tentu saja ini semua adalah satu bahan pelajaran bagi kita semua, di mana musibah, sakit, bahkan meninggal itu merupakan satu peristiwa yang bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, tanpa kita prediksi, tanpa kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana memahami satu misteri hidup yang ada saat ini, di mana kita semua berada dalam masa pandemi, di mana kita semua berada dalam satu situasi yang memungkinkan terjadinya berbagai penyakit, bahkan meninggal secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita dapat mengambil pelajaran dari berbagai musibah yang ada saat ini. Yang pertama, kita perlu mengingat bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini bukanlah sesuatu yang abadi. Hidup ini bukanlah sesuatu yang bersifat permanen, tapi ada waktunya nanti kita akan meninggalkan hidup ini. Oleh karena itu, kita harus setiap saat mengingat kehidupan ini bukanlah sesuatu yang abadi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu mengingat kematian. Jadi ada waktunya hidup ini akan berhenti. Oleh karena itu, kita perlu betul-betul menjalani hidup ini dengan baik. Yang kedua, kita perlu mengisi hidup kita dengan amal-amal kebaikan. Karena semua yang kita miliki dalam hidup ini suatu saat akan kita tinggalkan. Dan yang akan menjadi milik kita adalah amal-amal kebaikan yang akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Oleh karena itu, janganlah tunda untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal. Karena amal inilah yang membedakan kualitas hidup kita, di mana orang-orang menjalani hidupnya dengan amal-amal yang istimewa. Namun mungkin ada juga orang-orang yang membiarkan hidupnya ini berlalu tanpa amal-amal kebaikan. Tentu saja orang-orang yang menjalani hidupnya tanpa amal-amal kebaikan akan merugi, karena waktunya akan berlalu, akan habis, namun tidak diikuti dengan amal-amal yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, tabunglah amal-amal kebaikan itu, energi positif itu yang akan menjadi tabungan kita kelak. Amal-amal kebaikan itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan rezeki kita yang ada untuk memberikan sedekah, untuk memberikan sumbangan, ya, memberikan infak, atau kita memberikan amal-amal dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, atau segala yang kita miliki. Itu semua bisa kita gunakan untuk menjadi amal-amal baik dalam hidup. Yang ketiga, kita bisa menggunakan waktu kita dengan membuat legasi, membuat warisan yang baik, dengan merintis satu usaha yang bisa menjadi amal jariah bagi kita. Misalnya kita membantu membangun masjid, membantu membangun sekolah,
sehingga bisa menjadi amal jariah, menjadi legasi, menjadi warisan bagi orang-orang yang akan menikmati kelak apa yang telah kita bangun. Jadi bukan cuma amal-amal yang bersifat temporer, tapi cobalah kita memikirkan apa yang bisa kita wariskan dalam hidup ini. Karena dengan mewariskan sesuatu yang istimewa, maka itu akan menjadi passive income. Kalau dalam ekonomi disebut dengan penghasilan yang tetap aktif meskipun kita tidak bekerja. Itu adalah passive income. Jadi banyak orang yang sudah punya tabungan, yang punya amal-amal jariah akan mendapatkan passive income nanti dalam kehidupannya kelak. Saudara sekalian, kemudian yang keempat atau yang terakhir yang bisa kita pahami dari setiap musibah seperti sakit atau meninggal tiba-tiba dari keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita adalah kita selalu bersiap setiap saat. Karena hidup ini tidak ada yang tahu, namun suatu kepastian hidup ini akan berakhir pada waktunya. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dengan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan amal-amal kita. Karena itulah yang akan menemani kita kelak. Oleh karena itu, ingatlah kita selalu bersiap. Misalnya pada saat Anda ingin keluar rumah, biasakan untuk mengambil air wudhu, membaca zikir, berdoa pada hal-hal yang baik. Begitu pula ketika kita berada di rumah, kita melakukan amal-amal itu, membaca Quran, berzikir. Kita bersiap setiap saat dalam hidup kita, karena tidak ada yang tahu akhir dari hidup ini. Saudara sekalian, dengan 4 hal ini kita akan mendapatkan hikmah melakukan sesuatu hal-hal yang positif di dalam menyikapi banyaknya musibah, baik itu sakit yang banyak sekali dialami oleh masyarakat saat ini dengan adanya pandemi, maupun banyaknya kematian yang terjadi secara tiba-tiba, baik itu menimpa keluarga kita, sahabat kita. Saudara sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.